Bismillahirrahmanirrahim. Wal aqalu fil hasadi wal kibri wal riya wal ajbi katsiran. Wa yakfika fiha haditsun wahidun jami'un. Faqad rawa Ibn al-Mubarak bisnadihi an rajulin annahu qala Mu'adz, ya Mu'adz, hadithani hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fabaka Mu'adz hatta dhanantu annahu la yasqutu thumma sakata. Thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya Mu'adz, inni muhaddithuka bi haditsin in anta hafadtahu nafa'aka 'inda Allah wa in anta qayyatuhu wa lam tahfadhu inqadha hujjatuka 'inda Allah yawmal qiyamah. Ya Mu'adz, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata samawati qabla an yakhluqa as-samawati wal arda wa ja'ala li kulli samain min as-sab'i malakan qawwaman 'alayha fatasma'u al-'aqatu bi 'amali al-'abdi min hina asbuhu ila min abdi ila lahu nurun wa syamsi hatta idza dhara bihi la sami'tu yadhakkahu fakassarahu fayaqulu al-malaku lil-'aqati idrabu bihadzal amali wa jasahibihi ana sahibul ghaibah amarani rabbi alla hadha amala man i'tabaraka yujawizuni ila ghairi. Wal akbaru, dan beberapa hadis menerangkan beberapa hadis menerangkan fil hasadi, tentang hasad, tentang hasud, tentang dengki, wal kibri, tentang kibir, sombong, wal riyai, tentang riya, wal ajbi, tentang ujub, kasiratun, itu sangat banyak. Artinya hadis yang menerangkan tentang dengki, tentang sombong, tentang riya, tentang ujub, hadis itu banyak sekali yang menerangkan. Wa yakfika fiha haditsun wahidun, dan mencukupi atas engkau fiha di dalam empat itu haditsun wahidun, satu hadis jami'un yang berkumpul. Faqad rawa Ibn al-Mubarak, maka sungguh-sungguh meriwayatkan Ibn al-Mubarak bi isnadihi dengan sanad rajulin, dari seorang laki-laki, annahu qala, sesungguhnya laki-laki itu qala, berkata li Mu'adz kepada Mu'adz. Hadis yang menerangkan tentang dengki, tentang sombong, tentang riya, tentang ujub, itu banyak sekali. Tapi kata Imam Ghazali, mencukupi satu hadis apabila dijelaskan kepada engkau. Dengan sanad seorang laki-laki berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, haddatsani hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'adz, terangkanlah kepadaku satu hadis yang engkau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka berkata Mu'adz, fabaka Mu'adz. Mu'adz langsung menangis. Mu'adz langsung menangis, ditakoni masalah hadis yang menerangkan tentang dengki tadi. Ceritakan kepadaku yang Mu'adz tentang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Mu'adz. Hatta dhanantu annahu la yasqutu thumma sakata. Sehingga kata orang laki-laki tadi, hatta dhanantu, sehingga aku mengira annahu, sesungguhnya Mu'adz la yasqutu, tidak akan berhenti daripada nangisnya. Thumma sakata, kemudian berhenti. Saking sedihnya Mu'adz. Dia juga menceritakan tentang satu hadis tadi. Nangis sampai dikira oleh orang laki-laki tidak mau berhenti nangisnya karena saking sedihnya. Tsumma qala, kemudian berkata Mu'adz, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li, berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni muhadditsuka bi hadisin, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, akan menceritakan kepada engkau satu hadis. In anta hafadtahu nafa'aka 'inda Allah, apabila engkau memelihara hadis itu, nafa'aka 'inda Allah, maka bermanfaat engkau di hadapan
putuslah hujjahmu indallah di sisi Allah yaumil qiyamah, di hari kiamat. Jadi kalau bisa hafal hadisnya kata Rasulullah, bermanfaat dan bagi Allah, bukan bermanfaat namun di sisi Allah. Kalau tidak menghafal maka putuslah hujjahnya daripada mewakili Allah dari kiamat. Lanjutannya, ya Mu'adz wahai Mu'adz, inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin. Ya Mu'adz, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin, menciptakan 7 malaikat. Qabla ayyahluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum bumi dan langit dicipta oleh Allah, Allah Ta'ala menciptakan 7 malaikat. Faja'ala likulli sama'in minas sami malakan. Maka Allah menjadikan tiap-tiap langit itu minas sami, dari 7 langit itu malakan, 1 malaikat. Jadi satu langit malaikat, 1 langit malaikat, 7 jadinya. Jadi 7 lapis langit. Bawakan alaiha, yang menjadi penjaga, ya, penjaga langit itu. Batas total kafatu bi'amadil abdi min hina asbuhu ila hina amsi, min hina usbihu ila hina amsi. Maka naiklah malaikat hafal bi'amalil abdi, dengan amalnya seorang hamba, min hina asbihu ila hina amsi, dari mulai pagi sampai sore. Jadi ada seorang hamba mulai pagi sampai sore beramal. Lahu kanu lahu nurun kanu lisyamsi. Amal tadi yang diperoleh, yang dikerjakan oleh seorang hamba itu bercahaya seperti cahaya matahari. Hatta idza tala'at bihi ila sama'id dunya, sehingga apabila sampai dengan amal tadi, malaikat sampai dengan amal tadi ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia, zakathu fakassarathu wa yaqulul malaku lil malaikati, zakathu, maka mensucikanlah malaikat kepada amal itu, maka syaratku, dan mengangkat para malaikat kepada amal itu. Fayaqulul malakul hafadh, maka berkata malaikat itu lil hafadhati, kepada malaikat yang menjaga langit dunia, itribu bihadzal amali wajha sahibihi, pukulkanlah dengan amal ini kepada wajah orang yang beramal. Ana sahibul ghibah, aku adalah orang yang menjaga ghibah. Ngerasain, amarani rabbi, memerintahkan kepadaku Tuhanku, Allah ada amal man i'taban nas, Allah ada, janganlah engkau menerima amal orang yang mengarasani manusia, yujawizuni ila ghairi, yang melewati kepadaku ila ghairi, kepada selain. Allah Subhanahu wa ta'ala salihin min amalil abdi faqad sakhiyu wa tukassirahu hatta tablugha bihi ila samai saniyah. Maka tatkala malaikat hafadzah membawa amal yang soleh, beberapa amalnya seorang hamba, mensucikannya malaikat hafadzah kepada amal itu, wa tukassiruhu hatta tablugha bihi ila samai saniyah, sehingga sampai dengan para malaikat penjaga langit yang kedua. Ayaqulu lahum malakul waqalu biha. Ada seorang hamba beramal, amalnya banyak, di pagi sampai sore amal. Lalu amalnya dibawa oleh malaikat sampai di langit dunia, ketemu dengan malaikat Allah, malaikat yang menjaga langit dunia. Maka kata malaikat dunia, apa itu? Ini amalnya seorang hamba, banyak sekali, bagus sekali amalnya.
amalnya saking bagusnya bercahaya seperti cahaya matahari terang. Amal itu dibawa oleh malaikat ke mana. Maka kalau kata malaikat hafadah, pukulkan amal itu kepada orang yang beramal. Karena orang yang beramal itu adalah orang yang selalu merasani manusia. Jadi beramal bukan untuk Allah, bukan untuk Allah. Amalnya banyak, amalnya bagus, amalnya amal soleh, sehingga saking bagusnya sampai bercahaya seperti manusia, tapi tidak diterima sampai langit dunia. Disuruh kumpulkan ke wajah orang yang beramal. Kenapa? Karena kebiasaan orang yang beramal itu selalu ghibah, selalu merasani orang, selalu gosip. Amalnya tidak diterima, tidak sampai kepada Allah. Sampai mereka, sampai langit dunia aja, sampai langit pertama ini sudah suruh lemparkan, suruh kumpulkan kepada orang yang beramal. Ini akibat daripada kerasan, rasa kejelekan orang. Tidak diterima amalnya, padahal bagus amalnya, banyak, saking bagusnya sampai bercahaya seperti matahari, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, aku adalah malaikat yang disuruh menjaga ghibah. Maka barang siapa beramal tapi masih senang merasani, maka Allah memerintah kepadaku supaya tidak menerima amal orang tersebut. Tidak diterima. Artinya kita sia-sia beramal banyak kalau masih senang merasani, senang gosip, senang bicarakan kesalahan orang lain. Makanya kalau tidak perlu tidak usah kumpul. Maka kadang-kadang di dalam kebaikan, kumpul-kumpulnya di dalam kebaikan masih sempat merasa orang. Kadang-kadang. Ya. Kalau ingin mengeluarkan kata-kata tentang orang, pikir dulu, ini bisa jadi gosip atau tidak? Nah, gitu. Nah, kalau bisa jadi gosip, tidak usah dikeluarkan. Ya, tidak usah dibicarakan. Karena di dalam mata itu, man kasura tatahu, man kasura kalamu, kasura tatahu. Siapa orang yang banyak bicaranya, banyak salahnya, ya itu jadi. Kalau sudah kebaikan tidak ada yang dibicarakan, jadikan orang diukit-ukit. Ya, gitu. Ada juga amal seorang hamba disucikan oleh malaikat Allah sampai ke langit yang kedua. Langit pertama lurus. Langit kedua, fayaqulul malakul muwakkalu biha, maka berkata malaikat hafalah kepada malaikat yang dipasrahi amal tadi, ibu adrimu bihadzal amali wa jasanihi, innahu arada bi'amali hadha dunya, amarani rabbi alla ada amalahu jawizuni ila ghairi annahu kana yatarimu ala nasi fi majalisihim wa ana malakul fakhri. Ada malaikat membawa amal sampai ke langit yang kedua. Langit pertama lurus karena tidak pernah merasani orang. Ibu berhenti, kata malaikat hafadah menjaga langit yang kedua. Watribu bihadzal amali wajah sahibi, pukulkanlah amal ini ke wajah orang yang beramal. Innahu, sesungguhnya amal ini, orang yang beramal, arada bi'amalihi, mengharapkan dengan amalnya, arada dunia, dengan kebanyakan dunia. Artinya beramal karena dunia. Amarani rabbi, memerintah kepada Tuhanku, alla ada amalahu jawizuni ila ghairi. Tuhanku memerintahku jangan sampai melewati aku amal-amal yang tidak karena. Annahu kana yaqtadu
sedangkan aku adalah malaikat kesombongan. Nah, orang yang sombong nih. Orang beramal banyak amalnya. Ngerasanya orang tidak pernah, tapi sombong. Aku sampai di langit dunia, sampai di langit yang kedua ditolak amalnya, karena malaikat hafadah, malaikat penjaga langit yang kedua itu diperintah oleh Allah, jangan sampai ada amal melewati aku, amal yang orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, kabur. Jadi terima itu amal. Ini kita ajarkan apa namanya? Ingat-ingat nih, amal kita supaya diterima oleh Allah. Pertama, jangan sampai senang rasanya orang. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada di dalam hati kita sifat sombong, angkuh dan semacamnya. Qala wa tasadul hafadatu bi amalil abdi yabtahi nuran min sadaqatin wa salatin wa siyamin qad a'jabal hafadatu wa yujawizu nabi ila sama'i thalithati wa yaqulu lahu al malakul muwakkalu kifu adriku bi hadzal amali wa jasa'ibihi ana malakul kibri. Ada juga Nabi berkata kepada Mu'ad, ini hadis Nabi kepada Mu'ad tadi, ya, nasihat Nabi kepada wa tas'atul hafadatu, naik malaikat hafadah bi amalil amri dengan amalnya seorang hamba. Ya batami junuran, mana amal itu bercahaya, min sadaqatin, daripada amal sedekah, wa salatin, amal salat, wa siyamin, amal puasa. Qata'a ajabal hafadatu, sampai heran malaikat hafadah, saking banyaknya dan saking bagusnya amal itu, heran, takjub malaikat hafadah itu. Fa yujawizuni bihi ila sama, sampai melewati, sampai kepada langit yang ketiga. Wa yaqulu lahumul malakul muwakkalu, maka berkata kepada mereka, kepada malaikat hafadah tadi, ai malikul muwakkalu, malaikat yang dipasrahi, ibu berhentilah, wadribu bi hadzal amali wa jazalani, pukulkanlah amal ini kepada wajah orang yang beramal. Ana malakul kibri, aku adalah malaikat kibir, malaikat kesombongan. Amarani rabbi, memerintah Tuhanku kepadaku, alla ada amalu yujawizuni ila ghairi innahu kana yatakabbaru 'alan nasi fi majalisihim. Jangan sampai melewati amal kepadaku kepada lainku. Innahu kana yatakabbaru 'alan nasi fi majalisihim, karena orang-orang itu yang beramal itu takabur, sombong kepada manusia, fi majalisihim, di dalam tempat duduknya manusia tadi. Duduk-duduk untuk merasa lebih baik daripada orang lain, sombong dari orang lain, maka tidak diterima amal. Sampai dari langit ke satu lulus, langit kedua lulus, sampai langit ketiga ditolak amalnya, karena sombong kepada manusia. Kibir ini sombong yang dikeluarkan. Sombong yang dikeluarkan. Kalau fakrun tadi sombong di dalam hati. Ya, sombong di dalam hati. Kalau kibir ini sombong yang sudah dikeluarkan. Tidak ya. Kalau kemudian Nabi bersabda, wa tasadul amalatu bi amalil abdi yazhuna kama yazhul kawakibut turriyu lahu tawiyyun man tasbihim wa salatin wa siyamin wa hajjin wa umratin hatta yujawizu bihi ila sama'ir rabi wa yaqulu lahum al-malakul mawqam biha idhu adriku bi hadzal amali wa ja sahibihi wa dhabuhu wa faddahu ana sahibul ajibin amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila al-hadi innahu kana ila amalin amalan atamalal mujibah fihi.
seperti terangnya bintang-bintang, ad-durriyu yang cemerlang, lahu tawiyun yang gemerlapan, min tasbihin daripada bacaan tasbih, wa salatin dan salat, wa siyamin dan puasa, wa hajjin dan haji, wa umratin dan umrah. Banyak amalnya. Lalu ada tasbih, salat, puasa, haji, umrah juga dilakukan. Hatta yujawizu bihi ila sama'il rabi'ah, sampai melewati langit-langit sampai ke langit yang keempat. Wa yaqulu lahum malakul maut biha, maka berkata kepada mereka malaikat yang dipasrahi di langit yang keempat, ibu berhenti. Jangan langsung ibu berhenti. Bawa apa ini? Adalah bawa apa ini? Amalnya seorang hamba. Amal apa? Bacaan tasbih, sholat, puasa, haji, umrah. Wadribu bihadzal amali, pukulkan amal ini wajah sahibihi, kepada orang yang beramal, wa dhahrihi wa dhahruhu, dan kepada pundaknya, wa batnahu, dan kepada perutnya. Pukulkan, ana sahibul ajibi, aku adalah yang menjaga ujub. Amarani Rabbi, Tuhanku memerintahkan, Allah ada amalahu jawizuni, jangan sampai ada amal yang melewati aku kepada lainku. Innahu kana idza amala amalan amila amalan ataqallal ajiba fihi, karena dia apabila beramal dengan amal maka masuklah amal itu di dalam ujub, di dalam hatinya. Beramal karena beramal tidak merasa karena pertolongan Allah. Ujub, bangga terhadap amalnya, bangga terhadap amalnya karena dia bisa beramal, bisa haji, bisa umrah, bisa tasbih, bisa sholat dan sebagainya. Tidak merasa bahwa itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tadi terima. Tadi kita dibisikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu. Karena menyelinap ya. Apa namanya? Sifat-sifat marhumah, sifat-sifat jelek di dalam hati itu menyelinap. Datang. Kalau datang sifat-sifat yang jelek dalam hati kita, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Ya keempatnya. Nah, yang keempat. Qala, kemudian Nabi bersabda, wa tas'adul hamdu bi amalil abdi hatta yujawizu bihi ila sama'il khamisah. Naik seorang malaikat berbaca dengan seakan amal seorang hamba, hatta yujawizu bihi ila sama'il khamisah, sehingga sampai kepada langit yang kelima. Ka'annahul arusul mazbubatu ila ru'lika. Amal itu seperti pengantin. Seperti pengantin yang sedang bersenang-senang ila bariha, kepada pengantin itu. Wa yaqulu lahum malakul maut biha, maka berkata kepada mereka malaikat yang dipasrahi biha dengan langit yang kelima tadi. Kifu atribuha bihadzal amal wajah sahibiha wa filu wa ja'alu idamatihi ana malakul hasani innahu kana yasidu man yata'allamu wa ya'malu bimasalin. Bimasalin dalam amal ini. Wa kullama kana yaqulu fatan ala ibadi kana yasidu Allah ta'ala yujawizuni ila baiti. Berhenti kalau malaikat yang memasrahi di langit yang kelima. Wadribu bihadzal amali, pukulkan dengan amal ini wajah sahibihi, ke wajah orang yang beramal. Waqmiluhu, dan bawalah amal ini, waj'aluhu, dan jadikanlah amal ini ala atiqihi, atas pundak mereka. Ana malakul hasani, aku adalah malaikat hasud, malaikat hasad. Innahu kana yasidu man yata'allama wa ya'malu bi
rizki kepada orang yang beramal seperti amalnya. Wa kullu man kana yaqulu fadlan 'alal ibadi. Dan tiap-tiap orang yang mengambil keutamaan daripada seorang hamba, karena yasuduhum, maka dia adalah orang yang hasud. Wa yaqau fihim, dan terjadilah kepada mereka amarani rabbi, memerintah kepada Tuhanku ala ada amal berjari-jari ila ghairi. Tuhanku memerintahku jangan sampai ada amal yang melewati langit yang kelima. Akan kita jadi terima dua amal karena dengki hasud dan terima dua sampai langit yang kelimanya. Orangnya bukan tak pernah menasihati, orangnya tidak sombong, orangnya baik-baik aja, cuma dengki. Nah, tidak diterima amalnya. Maksudnya, kalau kemudian Nabi bersabda lagi, wadah satu makanya Muhammad ini sampai menangis karena Muhammad merasa dirinya tidak bersih, hatinya tidak bersih. Kalau Nabi bersabda, wadah sajal ramadu jamalin jilahu tawun katawil qamari min sholatin wa zakatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa siyamin fa yujawizuna bihi ila sama'i sadisa fa yaqulu lahum malakul muwakkalun. Kemudian naiklah malaikat amanah membawa amalnya seorang hamba. Amal itu daun putih cemerlang, atau qamari seperti cahayanya bulan. Nama amalnya min salatin, salat, zakatin, zakat, wa hajjin, haji, wa umratin, umrah, wa jihadin, berjuang, wa siyamin, dan puasa. Amalnya. Wa yajuzu bihi nasama, maka sampailah amal itu ke langit yang keenam. Wa yaqulu lahum malakun muwakkalun biha, maka berkata kepada malaikat yang dipasrahi ke langit yang keenam, qifu adribu bi hadzal amali sahibihi, berhentilah dan pukulkanlah amal itu kepada orang yang beramal. Innahu kana la yarhamu insanan qattun min ibadillahi asabahu bala'un amradun. Pukulkanlah amal ini kepada orang yang beramal, karena orang yang beramal ini adalah orang yang tidak belas kasihan kepada manusia dari hamba-hambanya Allah, daripada bala amradun atau penyakit. Bal kana yashmutu bihim, bahkan dia tenang-tenang aja. Sedangkan ana malakul rahmah, aku adalah malaikat rahmat. Amarani rabbi, Tuhanku merintah menyuruhku, alla ta'budu bijamisuni ila ghairi, jangan sampai ada amal yang melewati aku. Orang yang tidak belas kasihan kepada orang lain, tidak punya rasa kasih sayang kepada manusia, tidak penyayang kepada manusia, amalnya juga tidak diterima. Madep di langit yang keenam. Dari situ sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala kemudian Nabi bersabda, "Tasratul hawadatu bi amalil abdi min salatin wa siyamin wa nafaqatin wa jihadin wa wara'in. Lahu tawjihun katubin wa dawun katubis syamsi ma'ahu salasatu alafi malakin wa yujaziyun nabihi ila sama'i." Lalu malaikat hawadan naik membawa amal seorang hamba. Amal apa? Min salatin, amal salat, wasyamin, puasa, wa nafaqatin, nafaqah, wa jihadin, dan jihad, wa wara'in, dan wara', lahu dawiyun, kadawiyin lahni, lahu dawiyun. Amal itu sangat terang, kadawiyun nahli, seperti terangnya apa? Bukan terang, lahu dawiyun. Amal itu apa? Berbunyi amal itu seperti bunyinya lebah, apa namanya? Bunyinya lebah kayak bunyi. Wa dawun, dan terang, atau isyamsi seperti terangnya matahari.
Yang membawa amal itu disertai oleh 3.000 malaikat. Oh, saking bagusnya malaikat. Sampai 3.000 malaikat mengirim. Fayajizuni bihi ila sama'i sabi'ah, sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulu lahum malaikat wa biha, maka berkata kepada mereka malaikat yang dipasrahi langit yang ketujuh, "Kifu berhenti. Wadribu bihadzal amali wajha sahibihi." Pukulkanlah amal ini kepada orang yang punya amal. Wadribu bihi jawarihahu. Pukulkan dia dengan kepada badan-badannya. Waqfulu ala qalbihi, dan kuncilah semua hati-hatinya. Ana ahjubu an rabbi kull amalin la yurid bihi rabbi innama arada bi amali ghairillahi ta'ala. Aku adalah dipasrai oleh Tuhanku belum tiap-tiap amal yang tidak karena Allah dengan amalnya, maka amal itu tidak boleh lewat di langit yang ketujuh. Innahu arada bihi rifatan indal fuqaha, karena dia beramal dengan amal yang ingin mempunyai derajat di orang-orang yang ahli fikih. Wa dzikran indal ulama, dan supaya disebut sebagai ulama. Wasitan fil madaini, dan berpengaruh di dalam di negara itu. Amarani rabbi, maka perintah Tuhanku kepadaku Allah ta'ala hujabisuni ila ghairi, jangan sampai ada amal yang melewati aku. Qul amalin la yakun lillahi ta'ala khalisan, tiap-tiap amal yang tidak karena Allah bahwa dia maka itu adalah amal yang dia wala yaqbalullahu amalal marai, maka Allah tidak menerima terhadap amal-amal yang dia. Yang ketujuh, jadi beramal bukan karena Allah, bukan karena Allah, karena ingin pangkat, karena ingin dianggap orang yang alim, dianggap orang yang rajin ibadah dan sebagainya. Tadi dari kedua, sampai di langit yang ketujuh ditolak. Qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam habadatu bi amalil abdi. Satu lagi. Min salatin wa zakatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa qulubi hasanin wa suktin wa dzikrillahi ta'ala wa tusyiru malaikatus samawati sab'ata yaqta'u hujuba kullaha ila Allah ta'ala. Maka naiklah malaikat habadah dengan membawa amal seorang hamba. Amalnya apa? Min salatin, salat, wa zakatin, zakat, siyamin, puasa, wa hajjin, haji, umratin, umrah, wa khuluqi hasanin, budi pekerti yang baik, wasumtin dan tenang, diam, wa dzikrillahi ta'ala, dan zikir kepada Allah Ta'ala. Banyak amalnya, banyak amalnya. Wa tusyiru malaikatus samawati sab'ah, dan menggiring pada amal itu malaikat-malaikat langit yang 7, malaikat 7. Jadi dari malaikat 1 sampai malaikat yang ke-7 mengiringi amal itu. Hatta yang terlalu juga sehingga terputus penglihatan kullaha ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wa yaqifuna, mereka berhenti, malaikat-malaikat berhenti baina yadayhi, di antara di hadapan Allah. Yashhaduna lahu bil amali shalihil mukhlis lillahi ta'ala. Mereka malaikat-malaikat itu menyaksikan dengan amal yang bagus, ikhlas karena Allah Ta'ala. Wa yaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, antumul hafadhatu ala amali abdi. Engkau adalah malaikat hafadah yang membawa amal-amal hambaku. Wa anar raqibu ala qalbihi, sedangkan aku kata Allah Ta'ala, aku meneliti terhadap hatinya. Innahu lam yudhikni bihadzal amal, bahwa dia beramal bukan karena aku. Wa arada bihi ghairi, dan dia beramal untuk yang lain. Wa alaihi lahnati, maka wajib atas dia adalah aku. Jadi beramal di dalam hati, di dalam hati tidak untuk Allah, tidak untuk Allah, tidak untuk Allah. Harapannya bukan untuk Allah, untuk yang lain. Maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taqulul malaikatu kulluha, semua malaikat berkata alaihi, atas hamba tadi, laknatuka wa laknatuna, kami
melaknat engkau dan melaknat. Laknatuka wa laknatuna. Laknatuka wa laknatuna. Laknatnya Tuhan wa laknatuna adalah laknat kami, kata malaikat. Wa tal'anuhu samawati sab'u wa man fihinna. Dan melaknat malaikat langit yang 7, wa man fihinna, dan malaikat-malaikat yang ada di langit 7 tadi. Fa baka Mu'adzun, maka nangislah Mu'adz. Qala Mu'adzun, maka berkata Mu'adz, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa ana Mu'adz bagi bil khalas wa najah. Engkau adalah Tuhan, engkau adalah utusan Allah, sedangkan aku, kata Mu'adz, bagaimana aku? Aku adalah bil khalas wa najah, sedangkan aku adalah orang yang ingin keselamatan. Qala, maka berkata Nabi, iqtadibi wa in kana fi amalika naqsun ya Mu'adzun hafidhan ala lisanika min al-mawdi'ati fi ikhwanika min amalil Qur'an wa min al-mawdi'atika wa la tahmilu alaihim wa la tuzakki nafsaka wa la tadumuhum wa la tarfa nafsaka alaihim wa la tulqihu amal dunya fi amalil akhirah wa la tadakabbara fi majlisika likai ya yahdharun nasu min su'alika wa la tunaja rajulan indaka akharan wa la ta'atam 'ala an-nasi fa taqta'u 'anka khairatid dunya wal akhirah wa la tumassikin nasa wa tumassiku kalamun nasi yawmal qiyamah min nar. Maka kata Nabi nasihatnya, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hafid, berihalah engkau ala lisanika, atas lisan engkau, minal waqi'ati fi ikhwanika, daripada ngerasani saudara-saudara engkau, min amalatil Qur'an, daripada menjaga Qur'an, supaya tidak ngerasani orang, banyak baca Qur'an, kata Nabi. Lebih baik baca Qur'an aja Mu'adz, jangan ngerasani orang. Wahmil dzunubaka 'alaika, dan tanggunglah dosamu atas engkau, wala tahmilu 'alaihim, dan jangan ditanggungkan kepada orang lain. Wala tuzakki nafsaka wa tadumuhum, dan janganlah engkau mensucikan diri engkau, wa tudammiruhum, dan menghina orang lain. Wala tarfa nafsaka 'alaihim, dan jangan engkau merasa lebih tinggi daripada orang lain. Wala tudkhil amal dunya fi amalil akhirah, jangan masukkan amalan dunia kepada amal akhirat. Yang dicampur artinya akhirat aja, dunia aja. Wala tatakabbara fi majlisika, janganlah engkau takabur, sombong di tempat perkumpulannya, di tempat perkumpulanmu. Likaya nasu min su'il khalqika, supaya takut manusia daripada kejelekan akhlak engkau. Wala tunaja rajulan indaka akhar, wala tata'attam 'ala nas, wala tunaji, dan janganlah mengutus seorang laki-laki indaka kepada engkau, kepada lainnya engkau. Wala ta'attam 'ala nas, dan janganlah merasa lebih agung daripada manusia. Padahal tati'an khairatid dunya, maka putuslah dari engkau kebaikan dunia wal akhirah, dan kebaikan akhirat. Wala tumassikin nasa fa tumassiku kalamun nari yaumil qiyamah binnar. Ini caranya, kata Nabi. Jadi dinasihati supaya janganlah merasa manusia, lebih baik baca Quran aja, ya. Jangan mensucikan diri, menghina orang, jangan merasa tinggi, lalu menghina
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.